Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Di dalam Al-Quran kata asyud yang artinya masa kuat, usia kuat, umur kuat, disebut dengan kata dari kata asyud sebanyak 8 kali. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 152. Saya baca di dalam sebuah literatur kamus bahasa Arab yang kuno, karya Ismail bin Hamad Al-Jauhari Al-Farabi yang terkenal dengan kamus As-Sihah, di jilid 1 halaman 420, ketika menafsirkan hatta yablugha asyuddahu, sehingga dia mencapai usia asyud, yakni ay quwwatahu, umur kuat, wa huwa ma baina samaniya asyrata, antara 18 tahun ila salasin, sampai 30 tahun. Jadi pendekatan linguistik bahwa manusia itu berusia kuat sejak usia 18 tahun sampai 30 tahun, itu masa kuat. Nah, sempurna atau tidak nanti kita bicarakan lagi, yakni ini masa kuat, mulai kuat. Kemudian saya baca lagi di sebuah literatur kamus bahasa Arab, yaitu Mu'jamu Maqayisil Lughah. Ini juga kamus klasik, kamus bahasa Arab yang lebih kuno, 1000 tahun lebih. Ini wafatnya saja pengarang Mu'jamu Maqayisil Lughah Ahmad bin Faris bin Zakaria tahun 395 Hijriah wafatnya. Sedangkan yang tadi As-Sihah itu wafatnya tahun 400 Hijriah. Jadi sudah 1000 tahun lebih dua kamus ini yang saya bawa. Ini usianya sudah 1000 tahun lebih. Di dalam kamus ini, Mu'jamu Maqayisil Lughah, di jilid 3 halaman 180, dijelaskan bahwa wal asyuddu al-ishruna, bahwa usia asyud diawali dari 20 tahun. Wa yuqalu arba'una sanah, yaitu usia asyud kalau sudah mencapai 40 tahun. Jadi ada yang mengatakan 18 tahun masa kuat, mulai kuat. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Ini dua kamus ini. Kemudian saya lihat lagi kamus Al-Quran karya Profesor
Al-Mustafuri, seorang ahli tafsir dari Iran. Ini kamus Al-Quran, At-Tahqiq fi Kalimatil Quranil Karim, karya Al-Mustafuri, orang Iran ini. Ini kontemporer ya. Saya Sunni, ini tidak bahas Syiah. Saya sendiri berakidah ahli sunnah wal jamaah. Saya Sunni, Asy'ari secara akidah, fikihnya bermadzhab Syafi'i. Nah, di dalam kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Quran di jilid 12, maaf, persis 12, At-Tahqiq fi Kalimatil Quran jilid 6 halaman 33, ketika menafsirkan asyuddahu, Al-Mustafuri mengangkat ayat 22 surat Yusuf, yaitu walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan ketika Yusuf alaihi salam mencapai usia asyud, aku berikan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Ini diterima oleh Nabi Yusuf ketika usia asyud, mendapatkan kebijaksanaan, menjadi hakim dan ilmu pengetahuan. Kemudian Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 14, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Dan ketika Musa alaihi salam mencapai usia asyud dan wastawa, tegak dengan sempurna, atainahu hukman wa ilma, aku berikan dia bijaksana dan ilmu pengetahuan. Al-Qasas ayat 14. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 82, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Maka Tuhanmu menghendaki dua anak yatim ini mencapai usia asyud, wa yastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkan kedua anak yatim tersebut, mengeluarkan harta yang tersimpan di bawah tembok yang hampir roboh yang diluruskan oleh Khadir alaihi salam. Nah, ketika ini usia dua anak yatim ini mencapai asyud, berarti ada tiga kualitas yang dimiliki oleh dua nabi dan dua anak yatim, yaitu kualitas bijaksana, kualitas ilmu pengetahuan, dan kualitas kemampuan untuk mengeluarkan, mengeksplorasi harta yang tersimpan di bawah tembok. Ini usia asyud. Nah, bagaimana usia asyud ini? Di sini disebutkan di dalam At-Tahqiq fi Kalimatil Quran karya Al-Mustafuri jilid 6 halaman 33, wa bulughul asyuddi yakhtalifu bil isti'zadatiz zatiyah. Capaian umur asyud itu berbeda-beda dengan kesiapan individu, kesiapan zatiyah. Summa bil ikhtilaf fil umur allati yutawaqqa'u khusuluha, juga dilihat dari perbedaan perkara-perkara yang ditunggu berhasilnya. Jadi kalau perkara itu sedang, maka asyud ini adalah masa kuat, masa mampu untuk melakukan perkara yang sedang tadi dengan kekuatan yang sedang, medium.
Nah, kemudian kalau itu perkara besar, suatu manzilah yang besar, derajat yang besar, maka capaian itu dengan diiringi dengan disertai usia asyud adalah usia kekuatan, masa kuat yang memang munasib, yang memang cocok dengan perkara yang ditunggu, yang akan diraih. Kemudian menurut At-Tahqiq fi Kalimatil Quran, wa yumkinu intibaquhu ala bulughi 20 ilal arba'ina. Mungkin penerapan kata asyud kalau sudah mencapai 20 tahun, asyud yang pertama, ilal arba'ina sampai 40 tahun. Karena pendekatan dengan ayat lain, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, sehingga dia mencapai usia asyud, masa kuat, wa balagha arba'ina sanatan, dan mencapai umur 40 tahun. Berarti Al-Quran memberikan inspirasi kepada manusia, psikolog Islam, ahli jiwa Islam, ahli genetika Islam, supaya tahu bahwa usia asyud itu sempurna itu kalau sudah mencapai 40 tahun. Sama-sama punya kelebihan, itu capaian yang sempurna kalau sudah umur 40 tahun. Karena apa? Antara ilmu, pengetahuan, khubrah, pengalaman, tadbik, penerapan, fi'lun, action, kemudian melakukan karya-karya yang real, sudah banyak dialami kalau sudah mencapai 40 tahun. Kemudian saya baca lagi di tafsir Al-Basit karya Al-Wahidi, tafsir Al-Basit karya Al-Wahidi, yang ditahqiq oleh Dr. Abdurrahman bin Abdul Jabbar, jilid 12 halaman 6364. Di sini dijelaskan asyud bahkan bukan 20 tahun, bukan 18 tahun, minimal. Wa amma tafsir farwa ibn Jurayjin an Mujahidin an Ibni Abbasin walamma balagha asyuddahu qala, menurut Abdullah bin Abbas, salasan wa salasina sana, minimal 33 tahun. Itu mulai asyud yang pertama, belum sempurna. Mulai umur kuat, umur cerdas yang sempurna, yang kekuatan kecerdasan, kekuatan fisik, kekuatan mental, kebijaksanaan, itu mulai dari 33 tahun, bukan 18 tahun, tapi 33 tahun, tapi belum sesempurna 40 tahun seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Kemudian Al-Wahidi mengatakan lagi bahwa apa bedanya tentang Nabi Yusuf yang di ayat 22 surat Yusuf. Nabi Yusuf usia asyud, mendapatkan bijaksana dan ilmu. Kemudian Nabi Musa usia asyud, mendapatkan bijaksana dan ilmu. Bedanya Musa ada tambahan wastawa, tegak lurus sempurna. Nah, di sini dijelaskan
Kalau Nabi Yusuf tidak pakai wastawa karena Nabi Yusuf belum 40 tahun, mendekati 40 tahun. Lianna Musa balagha arba'ina sanatan khina ukhiya ilaih wa huwa muntahal asyud. Karena Musa mencapai 40 tahun waktu menerima wahyu, dan itu adalah maksimalnya asyud, masa kuat. Fa amma Yusufu faqad ukhiya ilaih qabla al-arba'in. Adapun Yusuf sungguh mendapatkan wahyu sebelum dia mendapatkan wahyu sebelum 40 tahun. Kemudian hukman wa ilman, bijaksana dan ilmu adalah yuridu aklan wa fahman, kecerdasan akal dan daya faham. Ini pendekatan Imam Wahidi dalam tafsirnya Al-Basit. Nah, beda lagi dengan tafsirnya Imam Wahidi yang di tafsir Al-Wajiz. Sama-sama karya beliau, tafsir Al-Wajiz ini karya Al-Wahidi, terbitan Darul Lu'lu'ah ini ya. Darul Lu'lu'ah ini Mesir ini. Terbitan Darul Lu'lu'ah Mesir ya. Tafsirnya Imam Wahidi di Al-Wajiz namanya, jilid 2. Ketika menafsirkan ayat 14 surat Qasas, beliau mengatakan Nabi Musa mencapai asyud muntaha quwwatihi, maksimal kekuatan, wa huwa ma fawqa salasin, minimal di atas 30 tahun. Wastawa, tegak lurus sempurna, wa balagha arba'ina sanah, mencapai 40 tahun. Itu lebih sempurna. Maka derajatnya Nabi Musa itu di atas Nabi Yusuf alaihissalam. Derajatnya Nabi Musa lebih tinggi daripada derajatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Musa disebutkan mendapatkan bijaksana dan ilmu pengetahuan mencapai 40 tahun. Kemudian saya baca lagi di sebuah kitab dengan kajian yang menarik yang berjudul Al-Irsyad ila ma waqa'a fil fiqhi wa ghairi minal a'dad, yaitu sebuah kitab mengkaji tentang bilangan-bilangan yang ada di dalam berbagai ilmu pengetahuan, fikih dan lain-lain, yaitu berbagai ilmu pengetahuan yang melibatkan bilangan. Namanya Al-Irsyad ila ma waqa'a fil fiqhi wa ghairi minal a'dad, karya Ibnu Imad Al-Aqfahasi. Ibnu Imad Al-Aqfahasi di jilid 2 halaman 315. Di sini disebutkan wa ghayatu al-arba'un, puncaknya asyud 40 tahun. Ini puncaknya asyud 40 tahun. Jadi memang sempurna itu 40 tahun. Dari berbagai literatur ini 40 tahun. Kemudian saya baca lagi di dalam tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi karya Mustafa Al-Maraghi di jilid 9. Di jilid 9 juz 26 di halaman 19, di sini disebutkan qala al-mufassirun, banyak ahli tafsir mengatakan lam yab'asillahu nabiyyan qattu qabla al-arba'in, tidaklah Allah mengutus nabi sama sekali sebelum umur 40 tahun. Jadi nabi itu mayoritas, bahkan di sini mayoritas sampai 98% itu 40 tahun. Tidak ada yang di bawah 40 tahun. Kecuali Isa dan Yahya di sini disebutkan. Jadi 40 tahun ini
bilangan umur asyud yang sangat diidealkan oleh Al-Quran. Ditambahkan di sini, menurut tafsir Al-Maraghi, ketika menafsirkan wa balagha arba'ina sanah, mencapai 40 tahun, yaitu di ayat 15 surat Al-Ahqaf, ayat 15 surat Al-Ahqaf, mencapai 40 tahun diartikan, ditafsirkan wahada nihayatus istikhsadil akli. Ini 40 tahun puncak memutik, memanennya akal, wastikmalih, dan perolehan kesempurnaan akal. Jadi memang benar untuk lebih hati-hati memimpin di skala kecil, apalagi skala besar. Urusan kecil, apalagi urusan besar. Apalagi yang menyangkut mengatur rumah, mengatur perkara-perkara besar, mengatur negara, mengatur organisasi yang besar. Sama-sama ada orang bijaksananya, sama-sama ya. Itu kalau bisa dicarikan yang 40 tahun dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, kesolihan, integritas ya. Sama-sama punya integritas, sama-sama punya kelebihan. Karena yang kurang dari itu, sama-sama ini standar. Dan mungkin yang di bawahnya itu standar. Kalau kita pandangan subjektif, tentu 40 tahun bodoh dengan 20 tahun pintar. Yaitu pandangan subjektif, kan bisa dibalik. 20 tahun bodoh, 40 tahun pintar. Atau 20 tahun pintar, 40 tahun juga pintar. Nah, ini kan tetap kita utamakan yang 40 tahun. Menurut semangat nilai-nilai Al-Quran dan pendekatan linguistik bahasa Arab, dari literatur kuno sampai literatur modern sampai literatur kontemporer. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.